Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa ayatul ukhra bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur pada hari yang mulia ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita mampu melangkah memenuhi panggilannya untuk rukuk dan sujud di dalam masjid yang mulia ini kepadanya. Dialah pemilik kebahagiaan, dialah pemilik kekuasaan, dialah pemilik harta kekayaan, dialah pemilik ketenangan dan ketentraman dan lain sebagainya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syid, pengurus masjid, kudungku, gure-gure, abi-abi dan orang-orang Syekh bin Mandum, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah peradaban materi atau peradaban uang. Peradaban materi ataupun peradaban uang ini telah jauh diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa peradaban itu akan hadir di tengah-tengah kita umatnya. Hari ini kita hidup di zaman peradaban materi. Semua dinilai dan diukur dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukanlah dengan kemampuan dan kematangan yang kita miliki, tapi mesti dengan uang. Untuk mendapatkan bisnis tender juga mesti mempersiapkan uang. Bahkan hari ini untuk mencari pendidikan pun banyak anak-anak kita, bahkan orang tua, mengedepankan uang, sehingga menyuhana biaya siswa hitim jak kuliah, menyuhana biaya siswa han gebejak kuliah. Tapi ketika merumpuk biaya siswa,
tak kala kan dijak kuliah dalam 2 minggu menyanyi di tamang siga waktu tatanya pakan menan. Yang penting setiap semester dapat transfer uang selesai. Para guru dan dosen pun yang mengajar juga termotivasi dengan dunia, sehingga banyak daripada anak didik mereka mendapatkan ilmu, tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ilmu itu tidak bermanfaat bagi diri mereka, dan mereka tidak memiliki adab akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Semua itu bermuara kepada hubbud dunia, cinta terhadap dunia yang berlebihan, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mampu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akibat daripada kecintaan terhadap dunia itu, semua diukur dengan materi. Akhirnya wa karahiyatul maut, takut akan kematian, takut kepada kematian. Ketika kita bertanya kepada mereka, mengapa kamu mengejar dunia saja tapi tanpa mempedulikan akhirat? Hana dengku, kamu di dunianya mempubul seimbang antara dunia dan akhirat, tapi waktu takalan di dalam kenyataan tapakat bet leh sebah sampai polapan ohan pah niku handa dome jak damang kerja niku, handa dome pubut bulen, handa dome me barang ukuden ku, handa dome buka toko. Di mulutnya dia akan menyeimbangkan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, tapi perilakunya menunjukkan dia lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Dia lebih cinta kepada dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah kadang-kadang lebih wate bacut ke pegahaba le tengku. Jatah 20 25, kadang-kadang kan lebih. Jatah pegahaba 20 minit, tambah khutbah 5 menit. Maka aja 25. Ada orang yang ngomong, kenapa harus lama-lama khutbah? Kenapa harus lama-lama tausiah? Kan kita mau masuk kerja. Dah hai teman kerja apa dua? Kan poha. Ternyata begitu kita lihat, bukan pergi bekerja, masuk warung kopi, duduk minum kopi, main WhatsApp, main FB, duduk berlalai-lalai, berleha-leha dengan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Jika kita tanya, Bapak menginginkan kehidupan yang bahagia? Ya, saya menginginkan kebahagiaan, saya menginginkan rezeki, saya menginginkan hidup yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Tapi kita lupa kepada pemilik daripada rezeki itu. Kita lupa kepada pemilik ketenangan. Ketika dia memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, melalui muazzin, kita tidak pernah mengopen panggilannya. Kita tidak pernah mau tahu dengan panggilannya. Padahal dialah sang pemilik kebahagiaan, dialah sang pemilik ketenangan dan ketentraman, dialah sang pemilik kemakmuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu negeri pun
Tidak ada satu dusun pun di atas permukaan dunia ini yang makmur jika tidak dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang berjanji, saya akan memakmurkan kota Lusmai, saya akan memakmurkan penduduk kota Lusmai, jika dia tidak mampu memakmurkan tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mampu memakmurkan tempat-tempat menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya itu hanyalah janji palsu. Tidak akan makmur jika tidak ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah pemilik kemakmuran itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan jika kita tidak open dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siura limangga gehoi li Allah, mal limangga taduk lam kedai kopi hana taupen. Bagi pancara ketenangan dan kebahagiaan akan kita dapatkan, sementara panggilan pemilik ketenangan dan kebahagiaan kita tidak memperdulikannya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang kita miliki, semua yang kita inginkan tidak akan tercapai jika kita tidak peduli kepada pemilik segala-galanya di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala. Allah heran kepada kita manusia. Allah heran ke kalian katanya manusia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kematian itu akan mendatangi kita. Dan kita tahu bahwa kubur itu menanti kita. Tapi manusia itu sibuk, lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rezeki, duduk memohon dan mencurahkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berlama-lama dengan Allah. Tapi kalau bekerja, lembur pun siap, yang penting ada uang. Napen dari bengah kerja sampai bengah tengah, okey, asai napen. Tapi dia tidak mau duduk berlama-lama dengan sang pemilik rezeki, dengan sang pemberi pekerjaan terhadapnya. Dia lupa. Maka kita tidak heran ada orang bekerja siang dan malam, tapi kreditnya tidak habis-habis. Kena habis kalimah cok kredit lain, habis-habis. Mati dalam kredit, mati dalam hutang yang hansah dalam agama, mati dalam hutang dosa paling raya, mati dalam hutang riba, di mana dosa riba paling rendah adalah seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Maka tidak akan pernah kebahagiaan itu hadir, kemakmuran itu hadir tidak akan pernah jika kita mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah sabuh dosa riba pegah di dalam hadis, ketika katanya tacok peng bunga peng riba, maka katanya kata perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daerah manapun, tidak ada negara manapun yang akan menang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berani kita mengajak berperang dengan Allah, padahal semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi uang kita menentang Allah, kita berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik kita hinakan, orang yang buruk kita agungkan dan kita cintai mereka. Inilah peradaban hari ini. Maka ada manusia berjam-jam bekerja, tapi dia tidak meringankan langkahnya untuk pergi ke rumah Allah, untuk pergi ke masjid rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena hatinya sudah tumbuh sifat cinta kepada dunia dan takut kepada kematian, sehingga Allah tidak mengizinkan dia untuk melangkahkan kakinya kepada rumahnya, rukuk dan sujud di hadapannya. Allah tidak mengizinkannya lagi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah yang terjadi. Na'atui handa atui uronyo mandung danyo tadupu. Takalan di hadapan mata. Semua serba uang. Semua dinilai dengan uang. Seakan-akan tidak ada lagi kebaikan di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah generasi kita hari ini. Generasi yang tidak peduli lagi dari mana uang itu didapatkan. Haramin, halalin. Mereka tidak menanyakannya lagi. Tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi. Bahkan merasa bangga, merasa senang. Orang silun bandum jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, malaikat maut setiap hari 70 kali menatap kita. 70 kali dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam. Jika kita bagi dengan menit, maka 20 menit sekali malaikat maut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal katanya anak katanya lam surah 70 gaji merengek bak katanya. Bak dah hadapinya dah sabar. Katanya hai. Pasti dah putra. Karena 70 ke surah di merengek lagi. Demikianlah malaikat maut selalu datang kepada Allah. Dalam tanda kutip, dia merengek kepada Allah. Ya Allah, aku sudah muak, sudah bosan melihat wajah hambamu ini di dunia yang fana ini. Aku ambil saja nyawanya ya Allah, bolehkah? Allah tersenyum. Jangan, kata Allah. Hingga malaikat maut berkata, aku melihat umat manusia ini aneh, heran. Mereka masih bisa tertawa dan lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara aku menatap wajahnya setiap hari 70 kali. Heran aku melihat mereka masih bisa tertawa, bahkan ketika melakukan dosa mereka masih bisa tertawa. Sogok menyogok, membeli jabatan dengan uang, demi untuk jabatan membeli dengan uang, membayar dengan uang. Ketika menang dia tertawa, ketika meraih kemenangan tertawa terbahak-bahak, mengundang tim untuk makan yang enak-enak. Heran aku, kata malaikat maut, padahal aku menatapnya 70 kali setiap hari. Orang yang sudah dilalaikan dengan dunia, mereka tidak akan ingat lagi tentang kematian, tapi mereka takut kepada mati. Maka Allah heran, itu puji akan mati, tapi ibu pun sogok. Minta jabatan dengan dibdao, dibagi-bagi pe. Ketika karena kekuasaan, korupsi, demecu, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Hai pakai le, kata-kata korupsi, kata-kata manipulasi, kata-kata sogok. Istilah itu sekarang sudah diganti dengan istilah yang lain, di mana itu semua mengarah kepada hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ganto, bukan uang sogok, uang minum. Ganti istilah, uang minum
uang mengisi minyak kenderaan, uang materai, uang menandatangani, dan lain sebagainya. Istilah diganti. Inilah peradaban hari. Oleh karena demikian, urus ulul albab, janganlah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kita isi di dalam hati kita. Karena hati ini mahal. Hati kitanya mahal, kan murah. Kebahagiaan bukan karena cantik wajahnya. Mulianya seseorang bukan karena jabatan dan kedudukannya. Mulianya seseorang bukan karena ketampanannya dan kegagahannya. Mulianya seseorang bukan karena popularitas yang dia miliki, tapi kemuliaan seseorang itu terletak pada kualitas hati yang dia miliki. Jika hati itu cinta kepada Allah, jika hati itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengejar dunia. Tak akan kita dapatkan dunia itu kita kejar. Tapi belakangilah dunia itu, maka dia akan mengejar kita. Kejarlah akhirat, dunia akan mengejar kita. Jangan pernah mengejar dunia, tidak akan kita temukan. Ibarat orang mengejar bayang-bayangnya sendiri, dia tidak akan mendapatkan bayang tersebut. Tetapi berbaliklah daripada bayangan itu, maka bayangan tersebut dia akan mengejar kita. Baru kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan hati kita daripada cinta kepada dunia yang sifatnya fana, dan dunia itu akan kita tinggalkan. Dunia itu akan berpisah dengan kita tatkala ajal datang menjemput kita. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang paling baik dan akhiratlah yang kekal. Kejarlah akhirat, kejarlah kebaikan di dunia ini. Pergunakanlah dunia itu sebagai alat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia, dan kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين، واهدنا ونجنا من القوم المرتدين. إن الله على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.